Siket. Obrolan psikologi santai tapi tetap serius. Siket episode ini kesukaan sutradara saya. Oh, ternyata sutradaranya suka yang gini-gini ya. Agak lain Agak sutradaranya. lain. Seperti biasa, topik ini yang menarik ya. Sebelum kita mulai, saya mau perkenalin dulu lah. Sebelum kita mulai, perkenalan dulu deh. Kita akan ditemani oleh, silahkan. Oke, nama saya Natsu. Dan Bona. Oke, kita akan ditemani oleh sahabat-sahabat kita yang dari dunia psikologi ya. Jadi nanti kita akan bedah ceritain dari sudut pandang psikologinya. Sebelum mulai, saya mau tanya lagi nih sama Natsu dulu. Natsu, buah paling enak buah apa? Buah apel. Enggak. Itu Wow. aduh. Kayaknya aku paham nih kemana pembicaraannya. Wow. Oh gitu. Oh ke sana. Oke. Aku langsung konek. Bahaya nih. Mana perempuan sendiri nih di sini ya. Wow. Itu hati-hati loh Natsu, lirik loh itu. Liriknya kemana ya? Oh, jauh-jauh deh. Liriknya kemana ya? Ke sana gitu. Ke sana gitu. Oke, ternyata buah terenak adalah buah hati sendiri. Buah hati sendiri nggak tuh? Aduh. Kalimat yang harusnya ini penuh, buah paling enak adalah buah hati sendiri. Kalimat nih harusnya kan penuh cinta ya. Iya. Tapi ternyata di tangan manusia. Karena nikmat. Bisa berubah jadi kalimat kotor ya. Kayak tadi buah paling enak udah kotor semua pikirannya. Oh saya kan jawab buah apel. Ya Pak tapi sutradara pikirannya aja kemana nih? Ke buah apel kan ke Yakin. buah tuh. Iya orang tadi kena bapak nanya buah paling enak buah apa? Tapi lirikannya nggak ke apel loh. Astagfirullah. Saya ngeliat ke Pak Sutradara tadi soalnya tiba-tiba Pak Sutradara langsung ngomong. Nanti kita lihat ya. Di video Biar awal nih. tadi di rewind dikit begitu sebut buah lirikannya kemana nih? Kok takut ya? Ya kita di sesi ini kita bicara tentang seorang ayah ya. Tapi bukan dalam arti ayah yang memberi perlindungan sama anaknya. Tapi ayah predator yang tega menjual bahkan memperkaos anak kandung sendiri. Wah ayah hebat. Astaga. Ya ayah yang harusnya jadi benteng perlindungan malah jadi pintu neraka buat si anak ini hebat nih. Saya punya pertanyaan nih. Kalau ada manusia seperti ini ya. Menurut Bona deh. Ini manusia atau binatang yang pakai KTP? Binatang sih yang pakai KTP. Binatang Kalau menurut Natsu, Ya jelas-jelas binatang yang harus dikebiri kayaknya Pak. Terlalu kayak hukum gitu aja. sutradara setuju tuh Mer? Nggak dilestarikan. Ngapain? Nih harus dieliminasi. Dan ini kasus nyata ya, bukan cerita hayalan. Di Pasuruan baru-baru ini kita semua kaget ya. 6 sampai 14 orang termasuk sang ayah menggilir dan memperkosa anak usia 14 tahun. Bahkan sampai ada yang udah kakek-kakek, udah tua renta juga ikut. Anjay. Ini namanya kan berbagi bersama ya. Keindahan lah ya. Wow. berbagi kenikmatan gitu. Dan ini semua sudah berlangsung bertahun-tahun dengan iming-iming uang receh lah, kecil, murah. Berarti si anak mau karena diiming-imingi. Si anak bukan cuma mau, orang tuanya ikut jadi pelaku, mau apa lagi? Orang tuanya itu kandung. Orang tua kandung ikut Bapaknya. jadi pelaku Bapaknya. dan menjual anaknya. Dan lebih parahnya lagi keluarga sempat menolak laporan. Katanya malu. Karena malu. Iya malu sih malu ya. Malu karena korban apa malu karena pelaku kira-kira ini ya? Pelaku-pelakunya itu berarti ngimingin uang ke korban. Jadi Luar biasa ya. Makin pinter aja masyarakat kita. Daripada jual diri mending jual anak sendiri lah ya. Astagfirullah. ya sama sebenarnya konteksnya lo itu. Merusak. Ini saya lihat cerita ini bingung-bingung gimana gitu. Miris ya saya dengarnya. Miris banget lo. Sumpah. Kalau si ayah bilang motif ekonomi bisa diterima nggak? Tidak, si ayah kan masih sehat otomatis. Dan harusnya bertanggung jawab kerja keluar. Mungkin si ayah nggak mau kerja. Dia malas kerja. Bisa jadi anaknya yang jadi korban. apa anaknya ini berarti udah
puber ya berarti ya. 14 tahun. 14 Udah. rata-rata Baru sudah puber pasti. lah. Dan mungkin nggak anaknya ini Ingin bantu keluarga. bukan, Bukan. bodinya bagus. Ada ya. Kita harus cari pemicunya dulu. Apakah bodinya bagus? Apakah sering pakai baju seksi di rumah? Nggak, masalahnya sebagus-bagusnya body nggak mungkin si anak ini si bapak sampai nafsu gitu loh. Ya bapaknya kalau punya kelainan. Kemanusiaannya sudah nggak ada itu. Bapaknya punya kelainan sih. Bapaknya punya kelainan. Kelainan seksual. Iya bisa jadi ya. Tit. Gangguan kejiwaannya juga bisa dicek itu harusnya itu. Pasti. Tapi ini sampai digilir beramai-ramai gimana? Bertahun-tahun lagi? Iya. Masih kecil lagi? Parah sih. Kalau dengan motif ekonomi bisa diterima nggak? Tidak. 50-50 kalau aku. Kalau aku enggak. Beneran, karena gini loh. Ya you know lah gimana di Indonesia. Terus mungkin sih, kan itu ada diiming-imingi kan. Itu kan uang. Balik ke ekonomi kan. Selain pemuas nafsu, dapat uang. Berarti bisa dapat semua ya? Iya. Bisa diterima ya? Bisa nggak? Kalau saya enggak, sumpah enggak. Tapi banyak loh seberapa sering. Oke, nah ini kita bicara tentang anak kecil ini udah jelas melanggar hukum yang sangat parah ya, apalagi dijual. Tapi banyak loh di sini yang bisa dengan berbangga hati jual diri demi bisa memberi kepada orang tua, ngasih orang tua ini, ngasih orang itu buat menghidupi keluarga, jual diri dan bangga dan bilang iya memang hidup ini berat. Bisa diterima nggak otak-otak kayak gitu? Sebenarnya nggak. Kalau saya bisa-bisa aja ya, itu tergantung gininya dia. Atau juga kalau memang mereka Mau. kita kasih tahu pun percuma, kita bilangin juga percuma toh. Dia Kalau nggak yang bakal- seperti itu dia disebut anak yang berhasil nggak di rumah? Enggak. Secara Orang tuanya bisa makan enak, tidur enak, bisa jalan-jalan, bisa punya rumah bahkan. Tapi anaknya jual diri, bisa diterima Secara nggak? ekonomi iya dibilang berhasil. Tapi kan kalau secara pekerjaan itu tidak pantas. secara moral tidak Nah ya, pantas. secara moral itu tidak baik. Tidak pantas. Berarti bisa diterima nggak? Enggak. 50-50 dong tadi ya Pak. Jangan-jangan dia udah ada rencana mau jualan diri nih. Enggak lah. Astagfirullah. Lelaki zaman sekarang ya? Ya Allah, enggak. Saya enggak mau. Yang minat bisa DM. Enggak usah naik-naik. Sini ya. Dijual. Enggak usah. Ya, tante-tante yang mau daftar. Oh kan ternyata. Kalau Om boleh nggak? Enggak boleh, saya normal. Masih normal. Bukan masih normal, emang normal, enggak bakal belok. Enggak juga. Mau dibayar berapa pun enggak mau. Enggak usah kenapa kamu. Ya aku diem loh di pojok nih. Cukup banyak ya. Seperti tadi ya kita lihat. Ya secara ekonomi mungkin kalian berhasil mengangkat ekonomi keluarga kalian ya. Tapi secara kemanusiaan kalian gagal jadi manusia. Benar. Ya kan? Udah ada kesempatan nih, dikasih kesempatan, punya tangan, punya kaki, punya otak buat mikir, malah jualan tubuh. Tapi tidak dipergunakan sebaik mungkin. Ingin dapat penghasilan besar tapi nggak mau investasi ke otak, Nah, bisanya ke tubuh. Ya ini problem yang cukup banyak terjadi di negara-negara berkembang ya. Kita negara berkembang apa negara miskin ya? Lupa saya. Pak masih awal loh Pak. Ini mantan negara berkembang yang udah jadi nomor Mantan 4 negara apa 5 ya, berkembang. jadi negara miskin. malah jadi negara miskin sekarang. Iya. Nggak cuma miskin penghasilan tapi miskin otak mungkin lebih cocok. Udah miskin mental, Ini ngatain negara nih ngapain sih? Ini podcast apa ini? otak. Iya udah enggak usah diterusin udah. Oke, saya punya pertanyaan simpel nih. Jawab singkat nih. Ya. Siapa yang mau duluan? Kamu deh. Pertanyaannya dulu apa? Siapa yang mau duluan? Dia aja. Oke. Kalau ada ayah yang tega begini, masih layak nggak dipanggil bapak? Sangat tidak layak. Setuju. Sangat tidak layak. Secara moral sangat tidak layak. Secara apapun tidak layak. Karena seharusnya seorang ayah adalah ayah yang Baik, Sebagai mengayomi, pelindung. pelindung anaknya. Karena saya kan perempuan ya. Cinta pertama anak perempuan itu terletak pada ayahnya. Nah, pasti perempuan itu akan mencari sosok pasangan yang seperti ayahnya. Kelak, kan gitu kan orang-orang bilang. Jadi ayah itu harus menjadi pedoman, harus menjadi
contoh yang baik untuk anaknya. Itu. Oke. Natsu gimana? Natsu? Bagaimana? Ya, kalau saya sama setuju juga sama statement Ibu Bona satu ini. Karena memang sosok ayah itu kan identik dengan orang yang kuat, pelindung, sebagai contoh yang baik juga untuk anak-anaknya toh. Oke, ini kan bapaknya yang duluan memperkaos si anak biar anaknya bisa jualan kan gitu. Berarti ayahnya mengajarkan cara yang tepat gitu ya. Tidak Dicontoh Tidak ya. baik. Dicontohin dulu, diajarin, baru kamu disuruh cari sendiri gitu bukan ya? Diajarin pasar lagi ya. Astaga. Ini ayah-ayah macam apa ini? Itu dicontoh yang tidak baik gitu. Dan Memang ayahnya yang punya kelainan seksual. Terus kemungkinan kenapa kelainan seksualnya itu bangkit kan pasti ada pemicunya kan. betul. Nah, ya. kita nggak tahu pemicunya apa. Kalau kita bilang kalau kita kelainan seksual, kita ngobrol-ngobrol psikologi lah ya. Pedofil itu hanya menyukai anak-anak di usia rentang tertentu ya, di bawah 14 tahun bahkan. Ini mungkin bukan pedofil kalau ini. Pedofil itu secara mental, ketertarikan terhadap lawan jenisnya berhenti di usia tertentu. Jadi contoh seorang usia 40 tahun dia pedofil nih. Dia lihat orang usia 20-30 tahun dia nggak ada ketertarikan seksual. Karena ketertarikan seksual dia sudah berhenti melihat di usia 12-13 tahun. Dia sukanya yang umur segitu. Dan dia menganggap tuh hubungan serius. Jadi kalau ada bocil itu 12 tahun yang ngomong kasar sama dia, wah bisa tersinggung dia. Karena buat dia ya lawan jenis itu ya umur segitu yang dia bisa punya rasa cinta. Dan dia orang pedofil sendiri di otaknya memang ada problem, ada bintiknya. Memang sakit mereka. Tapi kalau masih suka yang dewasa, suka yang bocah ya ini memang hiper aja mungkin ya. Sama halnya ada kan yang dulu perkosa bayi Nah yang itu, sampai keluar darah. Bener Oh iya. Pernah baca beritanya juga. itu sakit jiwa parah itu. bener-bener Kejiwaannya udah dipertanyakan itu. Iya. penyebabnya itu apa ya? Gangguan kejiwaan yang pasti satu tadi bisa aja pada pedofilianya. Kalau yang sudah baby gitu ya, karena kemungkinan kan kalau orang normal ketertarikannya nggak akan muncul di baby. Lalu yang kedua bisa aja antisocial personality disorder, nggak ada empati, hanya dorongan kepuasan. Wow. Apa mungkin Pak, pas mereka masih muda nih, atau pas masih anak-anak, tidak diajarkan peran gender sama orang tuanya? Makanya dia jadi seperti itu. Bisa. Pendidikan akan seksualitas dan gender ini penting ya. Kita ingat nggak kalau di umur, saya kan kalian sempat belajar dulu ya tentang psikologi di mana umur 6 sampai 9 tahun saya ingat saya ya. Itu kan tentang bagaimana kita memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis ya. Benar. Nah, di sini perkembangannya ada problem di sini. Psikososialnya. Betul, perkembangan psikologi anak ada problem di sini. Di usia-usia ini kan anak laki usahakan dekat sama ibunya, anak perempuan dekat sama ayahnya di usia ini saja. Iya. Karena ini penting sehingga dia tidak mencari figur perasaan cintanya kepada yang Orang lain. satu jenis. Karena anak laki harus sama bapaknya terus. Ya di usia segitu dia butuh ketertarikan seksual yang berbeda. Nanti umur 12 tahun dia sudah beda lagi fasenya, fase psikologinya. Jadi di umur-umur segitu penting. Nah, kalau saya tanya ya, ini kan tadi kita masuk ke fase perkembangan psikologi anak ya. Bagaimana nih ya dari teman-teman psikologi nih? Kalau orang tua aja adalah orang tua tunggal, ada solusi nggak? Wow. Lebih berat sih. Kalau orang tua tunggal ya gimana ya? Susah juga masalahnya. Orang tua tunggalnya itu baik laki-laki baik ataupun perempuan. Misalkan hanya ibu atau hanya bapak itu salah satu orang tua tunggal. Kan kita butuh dua sosok ya, figur feminin maskulin. Susah sih. Bukan. Paling dia mencari pelarian dengan mungkin ya. Lawan jenisnya kali ya. Nggak bisa ada solusi nggak untuk anak-anak usia ini untuk teman-teman di rumah yang orang tua tunggal dan berada di kondisi seperti ini punya anak yang usianya sekitar. Harus orang tuanya sih perannya penting. Dia harus mengajarkan baik ibu ataupun ayah. Dia harus mengajarkan sih. Oh ini loh dia apa sih? Ini loh lawan jenismu. Ini kalau kamu bersikap sama lawan jenis seperti apa? Pokoknya benar-benar dikasih penataran tentang gender ya, Diberi maupun pengertian laki-laki, tentang perempuan, dan itu harus punya di orang tua. Kalau memang nggak ada penataran itu, ya mungkin si anak bakalan kelainan seksual. Kayak contoh, masih SD udah melakukan hal tidak baik. Banyak kan SD-SD zaman sekarang di luar sana yang sudah pacaran, bahkan sudah melakukan hal seperti itu. Oh iya? Banyak.
Bahkan ada anak-anak yang zaman sekarang menonton film yang tidak baik. Dan karena itu kurang edukasi. Berarti di sini orang tua juga harus cukup pintar Ya, untuk harus mengedukasi ya. benar-benar edukasinya. Berperan aktif juga. Mas. Kalau orang tuanya cari baby sister paling murah bernama tablet atau handphone itu gimana tuh? Tetap orang tua harus bisa ngontrol, kan zaman sekarang bisa tuh pakai kontrol orang tua melalui gadget itu kan. Harus diawasi. Tetap dipantau. Apalagi zaman sekarang media sosial itu sangat amat luas dan ganas ya. Salah dikit ngeklik udah masuk link yang tidak baik. Nah itu tuh benar-benar harus dikontrol, benar. Harus ada pantauan dari orang tua. Kalau dilepas pun harus di umur yang memang udah siap. Berarti di sini banyak orang tua yang ternyata belum siap ya jadi orang tua ya. Iya. Punya anak tapi nggak paham pendidikan gender ya beranak aja lah. Nanti biar belajar sendiri seiring bertambahnya usia. Benar. Gitu kali ya? Benar. Kan banyak juga kan pernikahan dini kan. Iya. Pernikahan dini itu loh antara saya setuju atau tidak. Ya memang ya kalau pacaran bagi orang-orang tuh haram. Ngapain pacaran? Toh juga bakalan satu kamar lah misalnya. Tuh main pacarannya di dalam ruangan atau apa gitu. Mending nikah aja. Ya kalau siap mentalnya. Kalau enggak, anaknya yang jadi korban. Belum siap jadi orang tua, mending jangan punya anak. Siapin mental diri kamu Banyak sendiri. itu. Ya kasihan karena kalau nggak kita melahirkan generasi-generasi yang nantinya akan secara mental nggak kuat dan kita salahkan mereka, kok anak mentalnya lemah, nggak pernah dikasih pemahaman, kok kamu orientasi seksualnya jadi nggak benar karena orang tuanya nggak pernah ngajarin. Ya ini banyak ya beredar sekarang, anak-anak sekarang kan hasil dari generasi sebelumnya nggak terlalu jauh lah usianya ya. Para orang tua yang nggak siap nikah di mana waktu itu kan sempat booming nih pengen nikah muda, kenapa bisa jalan-jalan sama anak umurnya deket. Paham-paham konyol seperti itu sempat beredar di masyarakat ya. Bener loh. Tidak apa-apa untuk mereka yang memang secara pengetahuan sudah sangat luas, nikah muda, bisa mendidik anaknya, ini nggak ada masalah sama sekali. Finansial juga. Nah, dan masalahnya mereka kan banyak public figure tuh. Dan mereka kebanyakan juga secara finansial juga sudah baik, secara pemahaman harapannya beberapa baik, biarpun banyak yang nggak baik juga. Dan ini ditiru oleh masyarakat kita karena mereka, wah itu kan bisa, saya juga mau seperti itu dong, ikut nikah muda 3 hari cerai. Salah satu kasus yang saya tangani tentang pernikahan ya tercepat itu 3 hari. 3 hari datang ke tempat saya, Pak saya mau konseling untuk apa? Perceraian. Sudah berapa lama menikah? 3 hari Pak. Luar biasa. Ngapain nikah 3 hari? 3 hari. Kenapa? Karena saya merasa dia nggak bisa mahamin saya. Ada karena saya merasa selama ini dibohongin. Dia nggak jujur. Ada. Cerai, gampang banget keluar kata cerai. Gila. Padahal ya, ini saya punya pertanyaan nih, kita jadi meluas ya, melebar ya. Tapi pertanyaan ini masih agak nyambung dikit deh sama kisah-kisah yang kayak tadi. Saya tanya sama Bona dulu deh. Mending mana? Mengulang cerita yang sama dengan orang baru atau membuat sebuah cerita baru, membuat sebuah cerita yang tadi pertama mengulang cerita lama dengan orang baru atau membuat cerita baru dengan orang lama? Kok berat ya? Membuat cerita baru, cerita lama. Mengulang cerita lama. Mengulang cerita lama dengan orang baru. Atau membuat cerita baru dengan orang lama. Dengan orang lama. Aduh. Kalau cerita baru dengan orang lama, kalau orang lamanya baik, yang apa? Oh ya juga sih. Berarti kalau ceritanya nggak baik dengan orang baru, Pertanyaannya menjebak sakit hati juga. Menjebak ya pertanyaannya ya. Kalau Mending cerita mana? baru dengan orang baru enak, kalau cerita lama dengan orang baru ya kalau ceritanya baik, kalau ceritanya nggak baik Enak mana? Pilih mana deh? ya, Cerita baru dengan orang lama atau cerita lama dengan orang baru? Kalau saya sih cerita baru dengan orang lama selama dia mau berubah ya. iya Selama dia sih mau mending berubah, itu sih. Belajar dari masa lalu, belajar dari kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Tapi nggak mau berubah gimana? Ya ngapain buat cerita dong? Ya nggak usah buat cerita kalau udah kayak gitu mah. Kalau sudah buat cerita baru dengan orang lama, dia sudah siap dengan konsekuensinya dong pastinya. Iya sih. Ini banyak ya terjadi kisah ya. Habis putus cinta segera punya hubungan baru. Yang terjadi apa? Ujung-ujungnya sama. Sama. Itu udah. Problemnya di mana? Diri kita sendiri. Untuk kalian yang mungkin
Ini kalian harus siap menerima dengan pikiran dan hati terbuka ya. Dalam sebuah hubungan, kalau ada yang selingkuh di hubungan kalian, yang salah kalian dua-duanya. Tidak pernah ada kasus perselingkuhan karena satu sisi yang salah, pasti dua sisi. Satu, si A selingkuh karena si B pasangannya. Si B bilang dia nyelingkuhin aku, salahnya dia. Enggak juga, kamu pasti melakukan sesuatu yang buat dia akhirnya selingkuh. Tapi saya sabar kok, nggak pernah selingkuh, tapi tidak pernah membuat pasangan merasa dicintai, nggak pernah menghargai cerita-cerita kecil seperti ini. Komunikasi. Benar sih. Jadi sebuah kasus perselingkuhan terjadi di sebuah hubungan, salah kedua-duanya, nggak ada yang satu. Tapi memang udah tabiatnya Pak, karakternya. Kalau nggak kalian picu nggak keluar. Kan apalagi yang nikahnya nggak dijodohin, kalian yang pilih sendiri kok. Iya juga ya. Kalau udah tahu dia suka selingkuh dari awal, nggak usah nikah lah. Have fun aja kali. Berarti Bener juga ya. ada nggak istilah buaya tobat? Manusia itu makhluk yang sangat dinamis ya, alias berubah terus gitu. Saat orang yang jahat gitu atau nggak bener berubah jadi bener, ya dia belajar pemahaman. Yang awalnya bener jadi nggak bener juga belajar pemahaman. Pemahamannya selalu ada. Perubahan tuh selalu mungkin. Kan nikah itu hal yang nggak ada garansinya. Benar sih. Iya, seumur hidup. Mau nikah sama siapa aja nggak ada garansinya. Karena itu ya kalau kalian masih bisa perbaiki, ya buatlah cerita baru dengan orang lama. Kalau orangnya mau berubah. Berubah. Kalau tidak, Kalau orang nggak mau berubah, silahkan perbaiki diri kalian dulu sehingga nanti saat punya saat punya orang baru, bikin cerita baru, bukan lagu lama. benar. Kalau kalian putus cinta, nikmatin sakitnya, nggak usah cepet-cepet cari ganti. Karena kenapa? Percuma nanti sakit lagi. Karena kan anak zaman sekarang tuh pelampiasan, Pak. Nah ini kalau anak zaman sekarang kita bilang pelampiasan, ini salahnya siapa lagi nih? Kita. Salah kita lagi dong. Anak-anak zaman sekarang itu kan hasil dari didikan kalian. Generasi kalian yang melahirkan anak zaman sekarang kan. Mungkin di zaman kalian pendidikan mentalnya agak salah nih. Gimana nih? Psikolog-psikolog muda harus diperbaiki nih caranya nih. Aduh. Oke, No komen. kita kembali nih. Dari cerita tadi ya, perkosaan dilakukan sama ayah sendiri. Agak hebat ya. Ada beberapa hal yang mungkin menyebabkan ini terjadi. Bisa juga tentang tekanan ekonomi tadi ya. Benar. Ini banyak berkembang loh di tempat kita dan masih benar-benar Terbelakang. banyak. Demi motif ekonomi segala cara yang sempat kita angkat kapan hari topik keluarga saya, orang tuanya sakit masuk rumah sakit, mencuri di negara asing bawa nama negara kita. Itu bikin malu sendiri. Ya ini yang tadi saya bilang tuh sering saya sampaikan, pendidikan PPKN-nya gagal. Karena kepentingan pribadi masih di atas kepentingan negara. Oke. Kelainan seksual juga. Kelainan seksual. Ya harapannya kan masyarakat kita makin maju ya. Maju ini kan bukan berarti punya rumah, punya mobil. Tapi pola berpikir. Ini yang maju. Tapi nyatanya Nyatanya ya social learning teori punya Bandura lah. Perilaku ditiru dari lingkungan. benar. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Iya. Ini loh tetangganya ibu sekarang bangun rumah baru. Ibu kapan? Anaknya tertekan, akhirnya gimana? Jual diri. Benar. Untung jual diri. Kalau jual organ, Nah, salahnya siapa? Orang orang tua. Karena orang tua terlalu menuntut. benar. Kejam sekali kalian. Ya itu kan kasus yang Bapak bilang kan orang tuanya menuntut tuh. Banyak ya. Menuntut secara halus. Ini ya, kalau kalian memberikan hukuman kepada anak atau orang terdekat atau pasangan dengan cara membuat mereka merasa bersalah. Hati-hati ya, itu cara yang lebih jahat daripada kalian marah. Membuat orang merasa guilty atau bersalah, kalian melukai mentalnya. Itu udah masuk toxic loh. Ya, dan Udah jangan nggak lakukan baik itu banget ya. Itu benar-benar kejam karena kalian akan membentuk pasangan kalian jadi sosok yang suatu saat akan membalas kalian lebih kejam. Benar. Oke, kita masuk kembali ke topik kita ya. Tadi ada beberapa faktor ekonomi, ini bisa jadi tekanan atau bisa jadi pemicunya ya. Tapi sekali lagi tekanan ekonomi yang sampai menyebabkan kalian menjual anak kalian, menjual diri kalian, hati-hati. Bukan hanya tekanan ekonomi. Tapi di sini ada faktor, berarti mungkin ada sesuatu yang kurang tepat dalam pikiran kalian. Ya. Mentalnya. kelainan Mentalnya seksual. bermasalah dan sebaiknya Benar sih ya semuanya. yang seperti ini ya perbaiki diri dulu lah, jangan cepat-cepat pingin nikah, pingin kaya, cari pasangan kaya biar hidup keluarga enak. Ini pola-pola pikir terbelakang banget ya, jangan diteruskan lah kalau bisa. Nggak ada yang namanya lomba nikah ya. Nggak ada yang namanya lomba nikah. Jangan jadikan pernikahan sebuah pelarian.
Tapi bukan berarti membuat kita jadi takut nikah loh ya. Di banyak negara maju sekarang orang memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Ngejar impian, cita-cita. Kalau nikah ribet, punya hubungan susah. Tapi benar loh Pak, anak-anak yang kelahiran 90-an malah pada takut nikah. Sedangkan anak-anak yang kelahiran 2000, mereka berlomba-lomba untuk menikah. Ini dia. Nah, ya. Oh iya? Karena kan kembali ke didikan sama peran gender itu. Anak-anak zaman sekarang pacaran dikit udah langsung nikah. Buat apa pacaran? Mending langsung nikah aja. Ternyata besoknya cerai. Nggak nanya kamu, saya udah nggak usah jawab. Kan bawa kelahiran 2000. Kan sebagian besar. Kan tidak semua. Kan tidak semua, Pak Bapak. produser, Pak sutradara, tidak semua dong. Nah, ini udah nikah. Ya, belum nikah. Kan tidak semua juga pemikirannya kayak gitu. Sabar Pak, sabar. Iya ya. Bapak ini tuh berapa kali nikah? Baru sekali, bukan baru sekali. Baru sekali, ingat catat ya. Astagfirullahaladzim. Di bawah ini terdaftar. Ya karena mengalaminya kan memang baru sekali gitu. Terus gimana? Berarti akan. Kalau banyak Nggak tahu. prinsip kayak ini ya tadi ya, yang orang ini tadi kan anaknya mungkin digilir atau dijual sama dia, saya nggak tahu. Tapi peribahasa zaman dulu banyak anak banyak rezeki, bener nih. Dagangan makin banyak kalau anaknya banyak gitu Oh kali ya. iya ya. Itu masuk ke penyalahgunaan kekuasaan dong dia. Makin Iya banyak juga. iya kan semakin Iya anak. juga. Jadi anaknya tuh dijual kayak dia penghasil nih. Wah, saya menghasilkan anak ini. Bisa nih dijual satu-satu ini di lapangan kayak ini di ini. What the? Berarti kalau orang tua yang anaknya sampai harus merantau jauh untuk cari kerja atau bekerja, bahkan sampai membuat tindakan-tindakan yang melanggar norma gitu ya. Jual temannya, jual diri. Untuk orang tua itu juga sama ya benernya kelakuannya sama si bapak ini. Tuntutan, Pak. Benar. Iya. Itu dibenarkan atau tidak sebenarnya? Benar. Karena makanya kan sampai keluar ke generasi sandwich kan. Nah, nih. Masuk kan? Karena banyak tuntutan. Orang tua yang menuntut anaknya. Cara pikir seperti ini dilestarikan atau dieliminasi sebaiknya? Dieliminasi. Pak. Harapan saya nonton podcast ini eliminasi ya. Jangan diteruskan. Kalau sudah terjebak keluar. Benar. Iya. Kalau sudah terjebak keluar. Buat Jangan apa? diteruskan. Perbaiki. Buat apa bertahan di lingkungan seperti itu? Kita masuk ke sesi ini lebih jauh ya tentang tadi ya. Lucu ya. Ketika keluarga tahu, malah laporannya ditolak. Katanya malu. Malu sama tetangga lebih penting daripada anak yang jadi korban. Jadi sebenarnya yang mereka lindungi itu nama baik keluarga atau jiwa anaknya? Nama baik keluarga. Nama keluarga. Jiwa Apakah nama anaknya. baik keluarga di atas jiwa anak? Bagi mereka iya. Bagi mereka mungkin. Iya. Apakah mereka termasuk orang-orang sakit jiwa? Benar. Iya. Iya loh. Jadi untuk Sedangkan kalian yang mental anak nonton jadi ingat korban. ya, kalau demi rasa malu terhadap keluarga kalian korbanin anak-anak kalian, mungkin kalian sakit jiwa. Ya hal ini dah, mereka lebih mementingkan harga dirinya di luar ketimbang buah cintanya. Nah ini ya. Ada sebuah teori yang memang memperkuat kondisi ini ya, Bayes-Sanders effect ya. Makin banyak yang tahu, makin sedikit yang bertindak. Jadi ya kalau nggak terlangsung nyenggol kita ya mending nggak usah ikut-ikut kan seperti itu ya. Terus kemudian kolektif ya tentang budaya malu, kan kita orang timur yang pemalu. Tapi nyatanya malu-maluin. Nah. Korban ditekan demi reputasi keluarga. Luar biasa. Seberapa mentalnya hancur itu anak. Berapa hancur mentalnya. Yang penting kan nama baik keluarga terjaga. Ya tetap aja kan mental anak itu udah luar biasa. Anak kan loh. bisa nambah lagi, PTSD. tapi Iya. martabat, marwah dan derajat keluarga nih gimana nih? Bagaimana suatu saat, nah kayak gini ya. Bagaimana suatu saat anak ini kan perempuan kan ya. Dia trauma akan laki-laki. Pasti akan itu muncul. Akhirnya apa? Dia mencari pasangan. Sesama jenis. Ya. Ya. Karena dia udah merasakan gimana sakit hatinya dengan laki-laki. Berarti salahnya siapa nih? Salah orang tuanya lagi. Kalau tadi udah jelas orang tua salah tuh, memang penjahat tuh. Iya, kalau untuk kasus ini orang tua salah ini ya. Karena Salah orang tuanya juga besar loh. menjadi pelaku. Nah tapi orang tuanya bisa sampai setega dan sejahat itu, salahnya siapa? Neneknya. Dan kakeknya karena menciptakan orang tua tit.
Kejiwaannya salah itu, kejiwaannya itu. Ada sebuah kondisi di mana masyarakat kita terbiasa bungkam terhadap kekerasan seksual. Para korban nggak mau melapor karena malu. Ini banyak ya. Dulu saat saya masih banyak menangani problem-problem kekerasan seksual di daerah-daerah kecil ya, di dunia manusia ya. Dunia manusia. Para korban banyak yang bungkam. Kenapa? Takut. Karena pelakunya siapa? Orang-orang yang disegani oleh masyarakat. Orang-orang yang jadi panutan. Wow. Orang-orang yang katanya suci. Aduh, Dari neraka yang ke-13, Alif. aduh pembahasannya. Pak, saya tidak paham dan saya tidak tahu, mohon maaf. Aduh, saya tahu Tring. lagi banyak. Saudara nanti tring gitu ini ya. Banyak ya, Di sini banyak aja. ya. Jadi kembali Saya ya, kita harus banyak berpikir lagi baca. secara logis dan bernalar. Dalam artian ya, di negara kita banyak pelanggaran seperti ini dan jangan dibiasain. Jangan dianggap normal, ini nggak normal. Pelanggaran seperti ini jangan diterima. Tapi diperjuangkan biar selesai. Karena kasihan. Generasi muda kita, anak-anak kita sudah tahu di sana bermasalah demi sebuah status sosial dan sebagainya dikirim ke tempat-tempat yang menghasilkan anak-anak korban perkosaan. Mari kita hindari ya. Kita lanjut deh. Anak yang mengalami kondisi tadi ya, digilir 7 sampai 14 orang bertahun-tahun. Secara psikologi kira-kira gimana nih? Udah rusak parah. Pasti sakit psikologi. Pelakunya ayah kandung sendiri. PTSD dia kena loh. Udah pasti itu. Potensi Tapi kita berat PTSD. nggak tahu ya, harus kita cek juga kan gimana mentalnya dia. Kira-kira korban seperti ini ada harapan untuk pulih nggak sih? Kemungkinan ada. Minim lah. Iya, kemungkinan ada, walaupun kecil tapi ada. Kalau kalian menemukan korban seperti ini, apa yang akan kalian lakukan pertama kalinya? Saya obatin, saya edukasi. Memberikan rasa cinta? Bukan cinta itu ya. Ikut gini. Enggak dong. Wow, sutradaranya parah ya. Enggak dong. Wow. Enggak dong. Kan kita mau sembuhin biar mentalnya nggak tambah rusak. Ya balik. Kita Langkah kan apa yang hanya diambil? kita hanya psikolog. Yang punya kekuasaan itu adalah psikiater dan tenaga-tenaga profesional lainnya. Ranah kita hanya di solusi dan memberikan mereka edukasi lah. Tapi untuk program psikologinya kan teman-teman psikolog yang lebih menguasai daripada teman-teman psikiater. Mungkin secara biologisnya iya, tapi cara psikologinya, langkah apa yang teman-teman ambil biasanya? Kalau menangani korban seperti ini yang sudah secara mental hancur banget, bahkan mungkin PTSD, depresi berat, kemungkinan punya ide bunuh diri. Pendekatan sih dulu. Kita harus membangun pendekatan dan pendekatan itu sangat tidak amat mudah. Mungkin sampai berbulan-bulan dengan case yang ini. Kan mereka punya support system yang hancur banget tuh, di mana keluarganya lebih mending ngorbanin anaknya. Ya kita tarik dulu lah. Kita ajak untuk tinggal di mana. Mungkin sama kita atau nggak mau direhab atau segimana. Isolasi lingkungan perlu nggak? Keluarkan dari lingkungan mereka. Dikeluarkan perlu. Kita Lingkungan seperti ajak itu. dia, kita ambil, kita ajak, mungkin yang lingkungan lebih mendukung dia. Nanti kan kita pelan-pelan mencoba pendekatan dulu. Habis itu kalau memang dia benar-benar siap untuk menceritakan semua, baru kita ajak untuk ngobrol segala macam. Nah, iya, Langkah penting. apa yang perlu itu kita nanti. Nah, ini yang paling penting ya, kalau kalian kenal orang-orang seperti ini yang mengalami kondisi ini, segera bantu dengan hubungi profesional ya. Karena Iya. kenapa? Terjadi kerusakan mental jangka panjang. Dia akan sulit bangun hubungan. Oleh karena itu harus pelan-pelan kembali dibangun hubungan dan rasa penghargaan diri. Karena potensi penghargaan dirinya udah hancur sekali. Mungkin anxiety parah, dia kecemasannya udah tinggi. Belum lagi kan nanti kepercayaannya terhadap laki-laki mungkin akan tidak ada. Nah, ini Kita belum tahu kan. kita harus masih analisa lagi ya. Oke, berarti ini kalau lingkungan keluarga yang seperti ini yang tadinya kita awal ya, keluarga milih malu nih, berarti keluarganya enaknya diapain nih? Hukum aja. Berarti bukan cuma pelaku ya, itu keluarga mungkin perlu diberi efek jerah ya, keluarga seperti ini ya. Kalau ada, ini contoh nih, kita keluar out of topic dikit ya, ada anak yang jual diri demi keluarga, yang harus dihukum siapa? Pemikiran si anaknya yang harus dihukum, Mbak. Tapi tuntutan ekonomi keluarga keras loh, biarpun nggak secara langsung. Tetap aja balik ke keluarga. Keluarganya perlu ditegakkan secara hukum, nggak diberi efek jerah, biar nggak menghasilkan anak-anak seperti ini lagi. Lebih ke bimbingan konseling aja sih. Kalau keluarga yang merasa nggak salah,
Kan dia yang mau berjuang untuk orang tua. Anak kan harus berbakti sama orang tua dengan cara apapun. Nah ini dah generasi sandwich generation. Gimana Kita ya? pernah angkat topik ini ya. Bahkan beberapa anak yang waktu itu sempat ngobrol sama saya, mereka menyatakan dengan keras loh, saya nggak minta dilahirkan. Saya nggak perlu berbakti sama orang tua saya. Yang berbakti itu orang tua sama saya karena mereka yang ngelahirin saya. Tapi itu salah juga. Salahnya di mana? Wah, Ya makanya memang ya jawab. sih, ya memang sih si anak nggak akan, maksudnya nggak minta dilahirkan di keluarga ini. Tapi gimana? Itu kan kemendak di atas. Kita nggak tahu loh. Kembali kalau bukan salah dilahirkan, tapi salah didikannya. Orang tua berbakti pada anak, kewajiban atau hak? Kewajiban. Anak berbakti pada orang tua, kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban juga. Kenapa? Ini Kenapa? karena hak itu milik kita pribadi loh. Kalau kewajiban? Kalau kewajiban ya bersama. Anak harus berbakti sama orang tua, wajib. Ya wajib. Kenapa? Karena kan itu adalah orang yang melahirkan kita, itu kan wajib. Kalau hak itu, ini kalau emang orang tuanya tidak baik, ya buat apa? Kalau generasi sandwich seperti tadi, anak sampai harus jual diri yang penting untuk mengabdi dan berbakti pada orang tua kan jadinya salah. Ini salah. Berarti mengabdi, berbakti itu hak atau kewajiban? Anak, bukan orang tua, anak. Hak berarti dong. Jatuhnya ke hak ya kalau Iya, kayak gitu ya. hak kalau gitu mah. Karena tuntutan sebenarnya. Jadi teman-teman di luar sana ingat ya. Ingat podcast ini belum tentu benar. Tapi coba renungkan, pikirkan. Kalau kalian memaksa anak kalian berbakti, itu hak anak-anak kalian. Anak-anak kalian punya hak, boleh berbakti, boleh tidak. Kalian nggak bisa paksa. Kenapa mereka harus berbakti pada anak-anak mereka nantinya, bukan pada kalian. Karena mereka punya tanggung jawab sama anak-anak mereka. Jika tidak diputus polanya seperti ini, generasi sandwich nggak akan ada habis. Anak-anak yang harus korban segala hal demi orang tua. Anak-anak yang kehilangan keluarga kecil mereka demi keluarga besar yang nggak pernah bahagia. Coba ya, bisa nggak sih bahagiain orang yang selalu milih nggak bahagia? Nggak bisa. Nggak bisa. Nasib Berat. generasi sandwich berusaha membahagiakan keluarga yang seringkali memilih nggak bahagia dan menggerutu. Bahkan menuntut. Bahkan menuntut. Mau jadi apa mereka? Kapan mereka punya keluarga dan kehidupan? Nah ini direnungkan aja. Kita kembali ke topik kita. Ya dari kasus ini kan kita belajar ya. Orang tua bisa berubah jadi iblis gitu ya. Kalau seperti ini, tanggung jawab melindungi anak bukan hanya tugas keluarga. Tapi udah jadi tugas kita semua. Benar. Jadi kalau kita melihat anak-anak di luar sana yang membutuhkan pertolongan, jangan pernah takut untuk mengabari pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu mereka. Karena di luar sana hal-hal seperti ini masih sangat banyak ya. Saya ingin tanya nih, Banyak. dari teman-teman di sini ada saran, pesan untuk si pelaku nggak sih? Dan keluarga si pelaku? Ya keluarga si anak juga sama. Aduh, apa yang mau dikasih pesan untuk pelaku dengan hal yang keji seperti itu dan udah toksiknya udah parah banget. Kecuali ya kita yang bergerak sendiri, tetangga ya, lebih ke tetangga sebenarnya. Tetangga yang tahu dengan hal ini lebih baik melapor ke pihak berwajib untuk memberi efek jerah ke si pelaku ini. Kalau kalian diberi kesempatan nih kasih pesan buat pelakunya mau ngomong apa? Apa ya? Mati aja mu. Buat apa coba? Itu rasa kemanusiaan sudah nggak ada Udah nggak masalahnya. ada sama sekali. Kembali psikolog. Ada pesan apa? Kalau secara psikologi apa ya? Ya Pak tolong periksa lah Pak kejiwaannya Pak. Mungkin ada gangguan kali. Bapak ini udah nggak baik ya. Kemungkinan bapak ini nanti bisa ikut saya untuk tes mungkin. Iya. Karena susah akan bicara dengan orang yang seperti itu. Oke. Kalau pesan untuk keluarga yang tadi bilang jangan laporlah, malu, bikin malu keluarga, merusak harkat martabat keluarga. Kalau keluarganya kayak gini, Keluarga. ya lebih enak ya ngobrolnya sama keluarga sama daripada pelaku. Kalau keluarga itu, Pak, bilanglah ibu atau bapak, ini loh anak kamu sudah tidak baik. Ini kalau kayak gini, kamu lihat loh ke depannya si anak ini bakalan kayak gimana. Ini adalah aset kalian, kebanggaan kalian suatu saat nanti. Kalau kalian masih mementingkan harga diri kalian, ini si anak akan jadi apa?
Kalau si anak juga tidak baik, ya bakalan sama aja menghancurkan nama baik kalian. Sama sebenarnya. Jadi mending selamatkan anak kalian daripada harga diri kalian. Ya kan? Kalau pesan buat si anak yang jadi korban? Kalau si anak lebih ke melapor sih ke Komnas HAM. Kamu harus berani speak up. Kan masih 14 tahun, gimana cara lapornya? Kalau 14 tahun lo udah dewasa sih, maksudnya udah remaja ya. Mungkin lebih ke arah berani speak up gitu kali. Iya, berani speak up ngobrol, aja. ngomong aja. Kalau enggak, kalau keluarganya memang tidak baik ya carilah tetangga yang memang benar-benar nih dipercaya. Kan nggak mungkin dia hidup kayak di hutan kan sendiri. Nggak mungkin kan? Pasti ada tetangga lain yang memang walaupun nggak punya power tapi mungkin membantu si anak. Carilah dia orang terdekat, ngobrol, bilang bahwa ini loh saya kayak gini, tolong bantu saya. Kalau enggak dia sendiri aja ke kantor polisi. Harus berani speak Harus up. berani. Harus bicara ya. Gitu. Harus berani. Kalau kita nggak berani nggak akan bisa. Nah nih, dengar ya. Kembali lagi ya, podcast ini sekali lagi bukan 100% benar, tapi harapannya kita bisa lihat dari banyak sisi ya. Untuk para pelaku ya, terutama ayah ini ya. Ya selamatlah, kamu sudah berhasil merobek makna kata orang tua ya. Hebat sekali. Kalian udah jadi iblis yang bersembunyi di balik alasan ekonomi, kilaf, setan menggoda. Omong-omong kosong itu sudah kalian lakukan dengan sangat baik. Kalian sukses merusak kata ayah yang udah susah-susah ditulis mungkin di buku panduan anak ya. Ayah adalah orang melindungi, mengayomi. Kalian udah mencoret itu semua. Dan untuk keluarga ya, ingat yang harusnya kalian lindungi itu bukan nama baik, tapi anak yang hidupnya dihancurkan. Malu itu bukan ketika tetangga tahu. Malu itu ketika kalian diam dan tidak berbuat apa-apa. Tindakan kalian tuh sama busuknya dengan si ayah tadi, nggak beda banyak. Kalian mungkin ya karena satu keluarga lah mirip-mirip ya. Dan untuk korban, untuk kamu yang mengalami kondisi seperti ini, ingat ini bukan salah kamu. Lukanya memang dalam, memang sakit rasanya. Tapi percayalah, kamu masih bisa bangkit, kamu masih bisa pulih. Selalu ada kesempatan kedua. Kehidupan masih sangat panjang. Benar. Masih banyak hal-hal baik yang menanti kamu di depan selama kamu mau melangkah. Dan seperti yang disampaikan tadi, berani speak up, bicara, support system pasti datang. Pasti. Di sekeliling kalian, di lingkungan gak baik itu pasti ada orang-orang baik yang pasti akan mendengar cerita kalian. Karena jika tidak, cerita kalian juga gak akan sampai di podcast ini. Benar. Siap. Ya. Ingat, podcast ini bukan cerita kriminal. Ini sebuah peringatan alarm kelas ya. Kalau orang tua aja bisa berubah jadi iblis, maka tanggung jawab menjaga anak-anak ada di kita semua. Saling bantu semua, saling support. Semoga podcast ini membawa hal yang positif, sudut pandang positif, dan jadi alarm kita untuk saling jaga. Terima kasih semua, kita akan jumpa di segmen-segmen yang lain dan sesi yang lain. Bye-bye. Hai. Bye.